Bapak, Ibu, berikut ini akan disampaikan penjelasan konsep dan definisi Susunas Maret 2024 Blok 15 Penolong Persalinan. Pada blok 15 akan ditemui beberapa istilah, diantaranya PPK, yaitu perempuan pernah kawin atau perempuan dengan status kawin, cerai hidup atau cerai mati. Selanjutnya ada pula istilah ALH yang mengacu pada anak lahir hidup. Blok penolong persalinan menghasilkan beberapa indikator, diantaranya proporsi PPK umur 15-49 tahun yang melahirkan ALH dalam 2 tahun terakhir dan ALH yang terakhir dilahirkan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan. Blok ini juga menghasilkan indikator berat badan lahir rendah atau BBLR dan inisiasi menyusui dini atau IMD. Selain itu, blok ini juga menghasilkan indikator SDGs yang telah sesuai dengan indikator global, yaitu indikator 312 bintang, proporsi PPK umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya A, ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan B, di fasilitas kesehatan. Blok mengenai penolong persalinan terdiri dari 9 pertanyaan, termasuk pertanyaan mengenai berat badan lahir rendah atau BBLR dan inisiasi menyusui dini atau IMD yang ditanyakan pada semua PPK berumur 10-54 tahun dalam rumah tangga. Sebelum memulai bertanya, pencacah diharuskan untuk menulis nama dan nomor urut PPK. Selain itu, isikan umur PPK yang dapat disalin dari blok 4 pertanyaan 407. Pencacah juga perlu mengisikan nama dan nomor urut pemberi informasi pada tempat yang disediakan. Pertanyaan pertama pada blok 15 adalah mengenai pengalaman hamil dari PPK umur 10-54 tahun. 1501A, pertanyaannya adalah apakah nama pernah hamil? Pilihan jawabannya adalah ya, kode 1 dan tidak, kode 5. Dinyatakan pernah hamil apabila seorang perempuan pernah membawa embrio, fetus, atau janin di dalam tubuhnya selama hidupnya. Jika responden menjawab tidak, maka lanjut bertanya ke PPK berikutnya atau blok selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya 1501B, yaitu umur saat hamil pertama kali yang ditanyakan apabila PPK umur 10-54 tahun pernah hamil. Ketika PPK umur 10-54 tahun pernah hamil, kemudian ditanyakan apakah pernah melahirkan ALH pada 1502A. Dikatakan melahirkan ALH jika pada proses persalinan, anak yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya salah satu dari jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. Jika responden menjawab tidak, maka lanjut bertanya ke PPK berikutnya atau blok selanjutnya. Sebaliknya, jika PPK umur 10-54 tahun pernah melahirkan anak lahir hidup, pada 1502B ditanyakan juga umur saat melahirkan anak lahir hidup pertama kali. Pertanyaan selanjutnya di 1503 adalah mengenai periode waktu melahirkan ALH yang terakhir yang selanjutnya akan digunakan untuk dasar penghitungan indikator persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan dan berat badan anak lahir hidup ketika dilahirkan. Periode waktu melahirkan yang ditanyakan adalah apakah dalam 2 tahun yang lalu atau kurang, atau lebih dari 2 tahun yang lalu. Jika responden menjawab lebih dari 2 tahun yang lalu, maka lanjut bertanya ke PPK berikutnya atau blok selanjutnya. Sementara, jika PPK umur 10-54 tahun melahirkan dalam periode 2 tahun yang lalu atau kurang, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah di mana melahirkan ALH yang terakhir. Terdapat 8 kode jawaban, mulai dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta pada kode 1 sampai lainnya pada kode 8. Kode 7 yaitu rumah adalah jika memanggil nakes medis atau non-medis ke rumah. Rumah di sini termasuk rumah sendiri, rumah orang tua, maupun rumah tetangga. Jika melahirkan di tempat lainnya yang tidak ada pada kode jawaban yang tersedia, maka termasuk ke kode 8 lainnya dan tuliskan tempat melahirkan pada tempat yang disediakan. Setelah pertanyaan mengenai tempat melahirkan, selanjutnya adalah penolong proses kelahiran atau persalinan dari ALH yang terakhir. Terdapat 8 kode jawaban mulai dari dokter kandungan pada kode 1 sampai tidak ada pada kode 8. Perlu diperhatikan, penolong proses kelahiran mengacu pada penolong terakhir dalam proses kelahiran sampai dengan kala 3. Kala 3 dimulai ketika bayi lahir lengkap dan diakhiri dengan keluarnya plasenta dari dalam rahim. Jika penolong kelahiran berbeda, misalkan pada kala 1 sampai 2 adalah bidan, kemudian di kala 3 adalah dokter kandungan, maka isikan penolong kelahiran pada kala 3 yaitu dokter kandungan atau kode 1. Contoh kasus lainnya, misalkan saat melahirkan ibu didampingi oleh seseorang namun orang tersebut tidak melakukan apa-apa, maka penolong kelahiran adalah tidak ada. Namun jika orang yang mendampingi membantu kelahiran sampai dengan kala 3, maka penolong kelahiran adalah lain.
Berikut ini ditampilkan beberapa penegasan pada blok 15 penolong persalinan. Yang pertama, dokter kandungan yang melahirkan sendiri tanpa bantuan siapapun maka isikan kode 1 sesuai dengan profesinya sebagai dokter kandungan. Yang kedua, bidan yang meminta saran dari dokter kandungan dan tindakannya terhadap pasien diawasi oleh dokter kandungan walaupun jarak jauh ataupun via telepon ketika proses kelahiran, maka penolong kelahiran adalah dokter kandungan. Pertanyaan selanjutnya, pada blok 15 adalah mengenai berat badan lahir rendah atau BBLR. Pada PPK, umur 10-54 tahun yang pernah melahirkan ALH terakhir dalam 2 tahun yang lalu atau kurang, ditanyakan berapa berat ALH ketika dilahirkan. BBLR sendiri merupakan faktor penyebab kematian perinatal dan neonatal. Dikatakan BBLR apabila berat badan lahir kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kg. Setelah menanyakan mengenai BBLR, ditanyakan berapa lama ALH yang terakhir dilahirkan pertama kali diletakkan di atas dada ibu dengan bersentuhan kulit secara langsung. Pertanyaan ini digunakan untuk menghasilkan indikator inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD adalah meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu segera setelah lahir, termasuk bayi yang dipangku di dada ibunya. Waktu pelaksanaan IMD yang paling efektif untuk bayi adalah 1 jam setelah lahir. Bapak Ibu, contoh pengisian blok 15 penolong persalinan serta jawabannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Demikian penjelasan dari blok 15 penolong persalinan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.